Halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Untuk kali ini kita masih bahas soal SKB dosen. Ini yang part yang ketiga ya. Di part 1 sama part 2-nya itu udah rilis videonya, teman-teman bisa cek semuanya di video di playlistnya ya, yang versinya itu CPNS. Dan ya, ini cuma informasi bahwa SKB yang part 1, part 2 sama yang part 3 ini itu merupakan etika dan tridharma perguruan tinggi, oke? Sesuai dengan kisi-kisi SKB 2021. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama untuk part yang ketiga ini. Oke, ini soalnya. Berikut beberapa penilaian penelitian yang dapat dilakukan kecuali A. Metode dan instrumen yang relevan, B. Akuntabel, C. Transparan, D. Dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses, E. Pencapaian hasil penelitian. Oke, jadi teman-teman semuanya kalau ingin menjawab dulu bisa di-pause dulu videonya ya. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya. Ini dia. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Berarti yang bukan itu adalah yang C, yang transparan. Jadi nggak termasuk ya. Oke, lanjut lagi untuk soal yang kedua. Kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian disebut A. Standar pengelolaan penelitian, B. Standar perencanaan penelitian, C. Standar pelaksanaan penelitian, D. Standar proses penelitian, E. Standar penilaian penelitian. Oke, kita lihat nih pembahasannya. Ini bagian yang ke-8 tentang standar pengelolaan penelitian bab 52 ayat 1. Dikatakan bahwa standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Oke, berarti di sini jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ketiga. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang memiliki kewajiban untuk mengelola penelitian. Berikut yang bukan kewajiban kelembagaan tersebut adalah, oke, ingat ya di sini adalah yang bukan. A. Melakukan diseminasi hasil penelitian, B. Melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan penelitian, C. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, D. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual atau KI. E. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi. Oke, kita lihat nih pembahasannya. Di pasal 53, di sini di ayat 1-nya ya, kelembagaan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat 2, yaitu wajib nih. A. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi. B. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. C. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian. D. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. E. Melakukan diseminasi hasil penelitian. F. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual atau KI, dan memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. Ingat, tadi yang ditanya itu adalah yang bukan. Berarti jawabannya itu adalah yang mana? Oke, semua ya? Maaf. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang B ya. Jadi, di sini bukan melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan penelitian, tetapi yang benarnya itu adalah yang D ya, yang bagian D, yaitu melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, yang bagian yang ini ya. Oke, jadi jawabnya itu adalah yang B. Oke, lanjut lagi untuk soal yang keempat. Berikut ini yang bukan merupakan ruang lingkup standar pengabdian kepada masyarakat adalah A. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, B. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, C. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,
D. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. E. Standar perencanaan pengabdian kepada masyarakat. Oke, kita lihat pembahasannya. Di bab 4, yaitu tentang standar pengabdian kepada masyarakat, di pasal 56. Di sini dikatakan itu tentang ruang lingkup standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas A. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, B. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, C. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, D. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, E. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, F. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, G. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan H. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Oke, jadi yang ditanya itu adalah yang bukan ya. Jadi jawabnya itu adalah yang E. Karena standar perencanaan pengabdian kepada masyarakat itu bukan termasuk ke dalam ruang lingkup standar pengabdian kepada masyarakat. Oke, lanjut lagi untuk soal yang kelima. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus mengacu kepada A. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, B. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, C. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, D. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, E. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Oke, kita lihat nih pembahasannya. Nih, bagian ketiga yaitu tentang standar isi pengabdian kepada masyarakat, pasal yang ke-58, yaitu ini di ayat yang kedua ya, bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat yang 1 itu mengacu kepada hasil pengabdian kepada masyarakat. Oke, berarti jawaban yang tepat itu adalah yang C. Jadi ingat ya, jadi kedalaman dan keluasan materi untuk pengabdian itu adalah standarnya hasil pengabdiannya. Oke, lanjut untuk soal yang ke-6. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari penelitian. Hasil penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut, kecuali A. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. B. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. C. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. D. Hasil penelitian yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya. E. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemerintah. Oke, kita lihat nih pembahasannya. Di ayat 4 di sini disebutkan bahwa hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat yang ketiga meliputi nih. Yang bagian A-nya, hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. B. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. Yang C. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang D. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan atau pemerintah. Oke, berarti yang bukan itu adalah yang D. Oke, jadi hasil penelitian yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya itu bukan tujuan dari kedalaman dan keluasan materi pengabdian dari penelitiannya ya. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-7. Berikut yang bukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah A. Pelayanan kepada masyarakat, B. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai bidang ilmu, C. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, D. Peningkatan kapasitas masyarakat, dan E. Pemberdayaan masyarakat. Oke, kita lihat pembahasannya nih. Jadi bagian keempat tentang standar proses pengabdian kepada masyarakat di pasal 59-nya di ayat 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa A. Pelayanan kepada masyarakat,
B. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. C. Peningkatan kapasitas masyarakat. D. Pemberdayaan masyarakat. Oke, berarti jawabannya yang tepat adalah yang B ya, karena yang ditanya itu adalah yang bukan. Hati-hati ya, kalau yang B itu disebutin dengan berbagai bidang ilmu, tetapi yang benarnya itu adalah dengan bidang keahliannya. Oke, lanjut untuk soal yang ke-8. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan sebagai berikut, kecuali A. Standar kuantitas, B. Standar mutu, C. Kesehatan, D. Keamanan pelaksana, E. Masyarakat dan lingkungan. Oke, ini pembahasannya. Jadi di ayat 3 disebutin bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 wajib mempertimbangkan, yaitu standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Berarti yang bukan merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu adalah yang A. Oke, jadi standar kuantitas itu nggak termasuk. Oke, lanjut untuk soal yang ke-9. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut, kecuali A. Tingkat kepuasan masyarakat, B. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. C. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan. D. Terciptanya pengayaan, sumber belajar, dan atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. E. Teratasinya masalah lingkungan dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Oke, ini pembahasannya ya. Jadi di ayat 4-nya, kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi. Oke, di sini ada 5 ya. A. Tingkat kepuasan masyarakat. B. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. C. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan. D. Terciptanya pengayaan, sumber belajar, dan atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. E. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Oke, jadi yang ditanya itu adalah yang kecuali, berarti yang bukan ya. Oke, jadi jawabnya adalah yang E. Kenapa E salah? Nih, di ayat yang 4 bagian E-nya ya. Jadi itu katanya dimanfaatkan, yaitu adalah teratasinya masalah sosial, bukan masalah lingkungan. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-10. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki A. Penguasaan metodologi penelitian keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, B. Jenis kegiatan, C. Sarana dan prasarana, D. Tingkat kerumitan, dan E. Kedalaman sasaran kegiatan. Oke, ini pembahasannya. Jadi di bagian ke-6 tentang standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, pasal 61. Oke, di ayat yang kedua. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Berarti di sini, oh iya, ini yang bukan ya. Oke, ini yang ditanya adalah yang kecuali atau yang bukan. Itu adalah yang C. Jadi sarana dan prasarana itu bukan hal yang wajib di dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-11. Berikut beberapa karakteristik penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, kecuali. Oke, nih. A. Terbuka. B. Jumlah pembelajaran tidak terbatas. C. Belajar mandiri. D. Belajar di mana dan kapan saja. E. Berbasis teknologi dan komunikasi. Oke, ini pembahasannya. Jadi di bab 7 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh atau yang sering disingkat dengan PJJ ya, itu mempunyai karakteristik A. Terbuka, B. Belajar mandiri, C. Belajar di mana dan kapan saja,
D. Berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Berarti yang bukan itu adalah yang B. Jadi bukan jumlah pembelajaran tidak terbatas ya. Itu enggak termasuk. Oke. Lanjut lagi untuk soal yang ke-12. Salah satu karakteristik penyelenggaraan pendidikan jarak jauh adalah terbuka. Berikut ini hal yang bukan termasuk pembelajaran yang diselenggarakan secara fleksibel adalah A. Cara penyampaian, B. Jalur dan jenis pendidikan, C. Masa penilaian hasil belajar, D. Lintas satuan, E. Membatasi kewarganegaraan. Oke, nih pembahasannya. Jadi ini di bab yang ke-7 tentang penyelenggaraan PJJ tadi ya. Tentang bagian pertamanya itu karakteristik pasal 42 di ayat 2-nya yaitu terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan pembelajaran yang diselenggarakan secara fleksibel dalam hal A. Cara penyampaian, B. Waktu penyelesaian program, C. Lintas satuan, D. Jalur dan jenis pendidikan, E. Tanpa membatasi kewarganegaraan dan usia, F. Tempat dan cara belajar, dan G. Masa penilaian hasil belajar. Oke, berarti yang bukan itu adalah yang E. Karena di sini jelas dikatakan ya di bagian yang E-nya juga, yaitu tanpa membatasi kewarganegaraan dan usia. Jadi siapapun dari negara manapun, berapapun usianya, itu bisa mengikuti PJJ. Oke, lanjut lagi untuk yang soal 13. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah A. PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk mata kuliah dan program studi. B. PJJ dalam bentuk mata kuliah merupakan penyelenggaraan PJJ pada mata kuliah dalam satuan program studi yang memiliki izin senat. C. Penyelenggaraan PJJ dalam bentuk mata kuliah diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan izin dari pemimpin perguruan tinggi setelah memperoleh pertimbangan menteri. D. PJJ dalam bentuk mata kuliah yang diselenggarakan secara nasional dalam sistem pembelajaran daring harus memperoleh izin dari Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya. E. PJJ dalam bentuk mata kuliah tidak boleh diahli kreditkan. Oke, kita lihat nih yang ditanya di sini adalah pernyataan yang benar ya. Nih pembahasannya. Di pasal 43 di sini disebutkan bahwa PJJ itu dapat diselenggarakan dalam bentuk A. Mata kuliah, B. Program studi, C. Perguruan tinggi. Berarti yang A jelas salah karena di jawaban yang A dia cuma sebutin mata kuliah dan program studi. Padahal dia ada 3. Oke. Terus yang nomor 2-nya PJJ dalam bentuk kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A itu merupakan penyelenggaraan PJJ pada mata kuliah dalam suatu program studi yang memiliki izin menteri. Oke, di B-nya itu disebutin adalah izin senat. Jelas salah. Oke. Terus penyelenggaraan PJJ dalam bentuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan izin pemimpin perguruan tinggi setelah memperoleh pertimbangan senat. Oke, jadi di C-nya disebutin pertimbangan menteri. Jelas salah ya. Oke, C salah juga. Yang 4, PJJ dalam bentuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A yang diselenggarakan secara nasional dalam bentuk sistem pembelajaran daring harus memperoleh izin Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya. Oke, benar ya. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Sedangkan yang E-nya kenapa dia salah? Nih, PJJ itu dalam bentuk mata kuliah itu dapat diahli kreditkan. Oke, di sini bilangnya kalau E itu dia tidak boleh, berarti jelas salah. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-14. Berikut ini manakah pernyataan yang salah tentang PJJ? Kalau tadi pernyataan benar, sekarang pernyataan yang salah. A. PJJ dalam bentuk program studi merupakan penyelenggaraan lebih dari 40% dari jumlah mata kuliah dan atau beban studi dalam kurikulum program studi tatap muka yang memiliki izin menteri. B. PJJ dalam bentuk program
studi tidak dapat mengalih kreditkan mata kuliah daring dari perguruan tinggi lain. C. Penyelenggaraan PJJ dalam bentuk program studi harus memperoleh izin menteri. D. Program studi PJJ yang diselenggarakan oleh PTN atau perguruan tinggi negeri, badan hukum, dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Senat sesuai dengan kewenangannya. Dan E. Program studi lain yang bersertifikat dan memiliki izin paling banyak 50% dari jumlah mata kuliah atau beban studi dalam kurikulum program studi PJJ yang memiliki izin menteri. Oke, kita lihat pembahasannya nih. Oke, pembahasannya yang bagian A ya, itu katanya PJJ-nya adalah 50%, bukan 40%. Oh iya. Oke, sorry. Ini 14 bukan yang salah ya, tetapi yang benar. Oke, I'm sorry. Ini 50% bukan 40%, berarti yang A itu salah. Yang B, PJJ dalam bentuk program studi tidak dapat mengalihkan kredit mata kuliah daring dari perguruan tinggi, itu salah. Karena dia dapat mengalihkan mata kuliah daringnya. Oke, terus yang C, penyelenggaraan PJJ dalam bentuk program studi itu harus memperoleh izin menteri. Oke, benar ya. Terus yang D-nya, program studi PJJ yang diselenggarakan oleh PTN, Badan Hukum, dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Senat sesuai dengan kewenangannya. Ini salah, karena yang benarnya itu dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Oke, kalau yang E, program studi yang bersertifikat dan memiliki izin paling banyak 50%, oke, ini salah, seharusnya ini 40% ya, sesuai dengan ayat yang ke-7. Berarti di sini jawaban yang benar itu adalah yang C. Oke, sekali lagi ini yang ditanya itu bukan yang salah, tetapi yang benar ya. Jadi yang benar di antara yang 5 itu adalah yang C. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-15. Pembelajaran jarak jauh dapat diselenggarakan melalui modus sebagai berikut kecuali A. Tunggal, B. Ganda, C. Konsorsium, D. Korespondensi. Oke, kita lihat nih pembahasannya. Jadi berdasarkan pasal 44, PJJ dapat diselenggarakan melalui modus. Jadi modusnya ada 3, yaitu A. Tunggal, B. Ganda, C. Konsorsium. Jadi yang D, yang korespondensi itu jelas salah. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-16. Penyelenggaraan PJJ pada semua proses pembelajaran pada mata kuliah atau program studi disebut modus. A. Tunggal, B. Ganda, C. Konsorsium, D. Korespondensi. Oke, berarti jawaban yang tepat nih. Kita lihat pembahasannya ya. Modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A itu merupakan penyelenggaraan PJJ pada semua proses pembelajaran pada mata kuliah atau program studi. Berarti di sini jelas ya jawabannya itu adalah yang A. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-17. Penyelenggaraan PJJ pada program studi secara tatap muka dan jarak jauh disebut modus. A. Tunggal, B. Ganda, C. Konsorsium, D. Korespondensi. Oke, berarti kita ini pembahasannya. Jadi modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B itu merupakan penyelenggaraan PJJ pada program studi secara tatap muka dan jarak jauh. Berarti jelas ya jawabannya itu adalah yang B. Oke. Jadi untuk nanti ini yang modusnya teman-teman harus ingat ya yang 3 itu dan artinya apa kayak gitu. Jadi bisa bedanya. Oke, lanjut untuk soal yang ke-18. Penyelenggaraan PJJ oleh beberapa program studi dalam bentuk kerjasama antar perguruan tinggi dalam wilayah nasional dan atau internasional serta diterapkan oleh Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya disebut modus. A. Tunggal, B. Ganda, C. Konsorsium, D. Korespondensi. Oke, ini pembahasannya. Ini pembahasannya di ayat 4 sama 5 ya. Jadi modus konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C itu merupakan penyelenggaraan PJJ oleh beberapa program studi dalam bentuk kerjasama antar perguruan tinggi dalam wilayah nasional dan atau internasional. Oke, yang ayat 5-nya ketentuan lebih lanjut mengenai
modus konsorsium penyelenggaraan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat 4 itu ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya. Oke, berarti di sini jelas ya bahwa ini adalah modus konsorsium. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-19. Pernyataan berikut yang benar mengenai capaian dan penyelenggaraan pembelajaran adalah A. Perguruan tinggi penyelenggaraan PJJ dapat mengakui perolehan kredit mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melalui ahli kredit dan rekognisi pembelajaran lampau. B. Perguruan tinggi penyelenggara PJJ tidak mengakui perolehan kredit mahasiswa dari perguruan lain. C. Beban studi minimal program studi PJJ beda dengan beban studi minimum pada program studi tatap muka. D. Capaian pembelajaran dalam program studi PJJ itu beda dengan capaian pembelajaran pada program studi yang diselenggarakan dalam tatap muka. Oke, kita lihat di pembahasannya. Jadi di bagian ketiga tentang capaian dan pembelajaran penyelenggaraan pembelajaran di pasal 45-nya. Di ayat 1, capaian pembelajaran dalam program studi PJJ sama dengan pencapaian pembelajaran dalam program studi yang diselenggarakan dalam bentuk tatap muka. Oke, terus yang ayat 2-nya, beban studi minimum dalam program studi PJJ itu sama dengan beban studi minimum pada program studi tatap muka. Yang ketiganya, perguruan tinggi penyelenggaraan PJJ dapat mengakui perolehan kredit mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melalui ahli kredit dan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti di sini yang ditanya itu adalah yang benar itu adalah yang A ya. Oke, jadi dia itu perguruan tinggi penyelenggara PJJ itu dapat mengakui perolehan kredit mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dari manapun perguruan tingginya, yaitu melalui ahli kredit, jadi ahli kredit dan rekognisi pembelajaran lampau. Oke, next kita lanjut ke soal yang terakhir, soal 20. Selain pembelajaran dengan berbagai modus, pembelajaran dalam program studi PJJ itu dilakukan melalui praktikum studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan yang diselenggarakan secara kecuali A. Tatap muka dan atau bantuan teknologi, B. Terstruktur, C. Terjadwal, D. Terbimbing, dan E. Terdepan. Oke, ini pembahasannya nih. Jadi selain pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, itu maksudnya tadi yang bonus tadi ya, bahwa pembelajaran dalam program studi PJJ itu dilakukan melalui praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan yang diselenggarakan secara A. Tatap muka dan atau bantuan teknologi, B. Terstruktur, C. Terjadwal, dan D. Terbimbing. Oke, jadi jelas ya. Di sini jawabannya itu yang bukan itu adalah yang E. Jadi bukan yang terdepan. Jadi yang terdepan itu nggak masuk ke dalam praktik yang lainnya. Oke, jadi demikian dulu untuk pembahasan kita soal SKB dosen yang part yang ketiga. Semoga teman-teman semuanya bisa kebantu. Oh iya, jangan lupa please subscribe ya supaya teman-teman semuanya bisa dapat info-info yang terupdate lagi, dan jangan lupa di subscribe dan di like juga. Oke, dan di share juga nih. Oke, demikian dulu. Terima kasih.